Malam ini kita belajar tentang satu pokok yang urgent, penting, tetapi yang kalau kita analisis secara tajam, bertanggung jawab dengan berbasis teologis atau biblical yang valid, maka kita akan melihat bahwa tafsiran Unitarian dalam hal ini yaitu ES tentang kata esa itu mengalami penyimpangan ya dari apa yang seharusnya secara teologis atau yang kita kenal dengan istilah heresi, artinya bidat atau bidah atau sesat. Ya, kita akan melihat ya. ES mengatakan apa tentang kata esa. Itu kita sudah tahu itu di dalam tulisan dari Musa ketika dia memperkenalkan Allah kepada orang Israel setelah dia mengalami perjumpaan yang bersifat personal pribadi dengan Allah dan Allah memperkenalkan diri, maka Musa kemudian memperkenalkan Allah Israel kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Nah, menurut ES, kata esa, itu bahasa Ibraninya ekat, ini penting karena terkait dengan monoteisme. Dia memberikan argumentasi yang cukup cukup menarik. Tapi bahaya justru yang cukup menarik ini. Ya, jadi dia menjelaskan dan menekankan tentang monoteisme berdasarkan Ulangan pasal 6 ayat 4 ada kata Ibrani esa yang diterjemahkan dalam di LAI itu dengan kata esa. Dan beliau katakan bahwa kata ini sebelum agama apapun ada. Larissa, Larissa, shh, Larissa, ke sana, Larissa, lagi belajar. Jadi kalau dilihat secara historis, kata ini atau ajaran monoteisme yang diajarkan oleh Musa kepada orang Israel itu muncul tahun 1450 atau 1500 tahun sebelum Masehi. Artinya sebelum Yesus berinkarnasi. Ya. Tapi ES kita tahu tidak percaya konsep inkarnasi. Interpretasinya lain ya tentang dia tidak percaya logos itu berinkarnasi. Kata logos aja ditafsirkan secara berbeda dari yang seharusnya. Ya. Sehingga dia tidak percaya ada inkarnasi. Dan kita tahu itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 1, kemudian Yohanes 1 ayat 14. Ini ES tafsirannya sangat-sangat berbeda. Ya. Dan dia katakan ini ada untuk pertama kali di dalam kitab Tanakh atau kitab Mikra. Ya. Ini kanon dari Alkitab Ibrani, PL. Teks ini dikenal dengan sebagai naskah Masora, suatu akronim ya dari masing-masing abjad pertama dari ketiga pembagian tradisional naskah Masora. Ya.
Jadi tiga bagian itu, lima kitab Musa, kemudian Nefim, kitab nabi-nabi, kemudian Ketubim, itu tulisan-tulisan. Ya, ini menurut ES ya. Di dalam sejarah Musa memperkenalkan kata Ibrani Ekad setelah Israel terbentuk menjadi satu bangsa. Nah, dan ini sebelum, ini saya tambahkan ini dalam tanda kurung ya, sebelum Israel terpecah menjadi dua atau mengalami skisma. Ya, jadi Musa hadir itu sebelum Israel skisma ya, terpecah menjadi dua bagian, yaitu utara dengan ibu kota Samaria dan Israel selatan dengan Yerusalem. Ya, ES tidak menjelaskan ini saya tambahkan. Khususnya kata Ibrani Ekad dilestarikan di Israel Selatan. Nah, ini pun ES tidak sampai ke sini. Saya yang tambahkan ini ya. Jadi kata Ekad itu bukan dikenal di Samaria, Israel Utara, tapi itu dilestarikan di Israel Selatan, Yerusalem, setelah mengalami skisma. Ya, ini secara historis ya. Jadi Israel Selatan yang kemudian dikenal sebagai bangsa Yahudi. Kalau bangsa dia Yahudi, kalau agamanya kemudian Yudaisme. Ya, sebelum muncul Kristen dan Islam, karena Islam juga kan monoteisme. Nah, jadi ini disangkut pautkan oleh ES. Nah, ES kemudian katakan seperti ini. Ini bagian ini ya, awal kita sudah lihat ya, secara historis ya. Nah, sekarang kita lihat bagian ini penting ya. Menurut ES, kekristenan mengadopsi kitab PL dari agama Yahudi. Sebab pengenalan ajaran di PB diambil dari PL. Itu milik Yudaisme. Nah, ini tuduhan ya. Artinya akar kekristenan adalah Yudaisme. Sebab Kristen percaya terhadap wahyu milik Yudaisme. Atau kekristenan merupakan penggenapan Yudaisme. Ini saya kutip langsung dari ES ya. Ketika dia presentasi ya di YouTube. Itulah sebabnya kekristenan harus dibangun berbasis dari PL, Yudaisme. Menarik ini ya. Jadi artinya Unitarian itu basisnya Yudaisme. Nah, bagaimana kita akan melihat ini? Ini penting ya. Nah, kita lihat dulu yang berikut. Menarik sekali. Ya. Nah, ini ya. Ini ES ya. Nah, sekarang kita langsung aja counter. Perspektif ES tentang Yudaisme dan Kristen atau kekristenan. Nah, secara historis kita lihat ya. Apakah Kristen terkait dengan Yudaisme ditinjau dari aspek historis? Nah, ini ya, bukti baik biblical juga historical ya. Kita lihat di sini buktinya. Ini counter ya secara historis. Yudaisme hanya percaya pada PL, terlebih Taurat. Taurat terkait dengan Musa. Sedang PB ditolak oleh penganut Yudaisme. Dan kita harus lihat di sini punya dasar yang kuat ya. Ini bukti konkret yang tak terbantahkan. Yesus pun ditolak oleh para pemuka di sinagog Sanhedrin itu ya, yang menjadi akar atau otaknya untuk mengeksekusi Yesus melalui salib. Ini kan tokoh-tokohnya di sana kan. Itu pemuka di sinagog. Tulisannya sinagoge kan bacanya sinagog. Dan Yesus sendiri menyatakan, itu Yohanes 1 ayat 11, kata miliknya mengacu kepada Yudaisme. Ia datang kepada miliknya tetapi mereka tidak menerima. Mereka yang dimaksud di sini kan Yudaisme. Ya, setelah pecahkan kemudian dia menjadi Yudaisme.
Jadi itu sangat jelas. Jadi kita mulai melihat di sini, ES di sini mengalami blunder, ya, di dalam dia menginterpretasi, khususnya kaitan antara Yudaisme dan Kristen, ya, di dalam sejarah. Ya. Jadi orang-orang Perjanjian Lama, ya, orang-orang Yudaisme lebih kepada PL, dan jelas mereka tolak. Mengapa dikaitkan dengan Yesus? Ya, Perjanjian Baru kan muncul ketika Yesus kemudian berinkarnasi, ya, dan dipersiapkan oleh Yohanes, ya, bukan Yohanes Rasul, tapi Yohanes Pembaptis. Ya, sebelum Yohanes Rasul itu murid Yesus, ya, yang dia pilih. Jadi Perjanjian Baru itu dimulai dengan Kristologi kalau di dalam sistematik teologi. Dan orang atau tokoh-tokoh di dalam Sanhedrin atau tokoh-tokoh di dalam sinagog, pemuka-pemuka Yudaisme, mereka sangat menolak Yesus. Itu sudah sangat jelas. Nah, sekarang tentang gereja, gereja ini nanti kita kaitkan dengan kekristenan, gereja Yunani Ekklesia. Ini asal usulnya dari Yesus, ya, dan berbeda dengan Yudaisme. Itu kita bisa lihat Matius 16 ayat 17-18, itu ada pengakuan dari Petrus, ya. Engkau adalah Mesias, anak Allah. Nah, itu kan pengakuan dari Petrus. Tapi di sini yang menarik di sini, ketika kita melihat ini secara khusus, kita lihat di sini, mengapa Petrus bisa tahu bahwa Yesus itu Mesias? Yesus sendiri kemudian mengatakan kepada Petrus, bahwa Petrus bisa mengetahui Yesus adalah Mesias, itu berdasarkan penyingkapan oleh Bapa. Ya, atau tolong baca Matius 6 ayat 17-18. Coba Kriya baca. Ayat Nanti 16 akan sampai Kristen. 17, Ya, ayat 16 sampai Pak? 17. Oh, 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Menarik ini. Ya, mengapa saya langsung loncat di gereja? Mau membedakan antara gereja, kemudian nanti muncul kekristenan. Nah, itu nanti di Kisah Rasul 11 ayat 26, ya. Gereja dulu sini muncul, ya, eklesia. Itu yang menjadi titik awal sehingga gereja muncul itu jelas di dalam Matius pasal 16 ini, ya. Ayat 17 secara khusus di situ, ya. Yaitu ketika Yesus berinkarnasi dan Yesus ditolak oleh orang-orang Yudaisme. Kita harus kaitkan ini. Ini yang ES tidak jelaskan sampai seperti ini, ya. Dia mau mendiskreditkan iman orang-orang terhadap Tritunggal dengan cara dia tidak menjelaskan seperti ini. Dia hanya berpatokan selalu kepada Yudaisme. Yudaisme. Monoteisme itu berasal dari Yudaisme. Tapi monoteisme yang bagaimana yang ditekankan di dalam Yudaisme? Yudaisme tadi saya sudah katakan dengan jelas menolak Yesus, dan itu Yesus katakan. Dan bukti sepanjang khususnya Perjanjian Baru, ya, di dalam 4 Injil itu, ya, 3 Injil sinoptik, 1 Injil Yohanes, jelas bahwa Yudaisme menolak Yesus, ya. Mereka tidak percaya kepada Kristus. Jadi memang berbeda antara ajaran
Yudaisme dan ajaran Kristen. Ya, nanti kita kaitkan dengan gereja ini. Kita bertahap dulu ya. Nah, mengapa Yesus katakan berbahagia kepada Petrus Makarios? Dan dia kaitkan dengan masalah apokalupto atau apokaliptis, ya, atau penyingkapan oleh Bapa. Mengapa Yesus memberikan penekanan ketika terjadi apokalupti, sehingga Petrus mengerti siapa yang singkapkan. Pada saat itu Yesus sedang berinkarnasi, posisinya sebagai manusia. Roh Kudus belum turun. Sehingga Yesus tidak kaitkan penyingkapan yang membuat Petrus mengerti bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah, itu dikerjakan oleh Bapa. Tapi Bapa di dalam konteks ini itu bersifat metafisis. Yesus berinkarnasi. Roh Kudus, Bapa dulu, Bapa tidak pernah berinkarnasi. Kalau paham Tritunggal, Roh Kudus tidak pernah berinkarnasi. Itu pribadi yang ketiga. Roh Kudus belum turun. Sehingga waktu Yesus berkata kepada Petrus bahwa Petrus bisa memahami karena ada penyingkapan, dan yang menyingkapkan itu Bapa. Karena posisi Yesus dalam inkarnasi dan Roh Kudus tadi belum turun. Nah, itu ya. Kita tahu pasti ya, Roh Kudus itu turun pada hari Pentakosta. Jadi penyingkapan itu tentang gereja. Nanti gereja harus dihubungkan dengan kekristenan. Ya, kekristenan kata ES di atas harus berakar kepada Yudaisme. Tapi ES tidak menjelaskan seperti yang saya jelaskan ini. Mengapa harus berakar? Harus berakar kepada Yudaisme. Kata harus itu bagaimana? Itu kata harus juga, dia harus diinterpretasi juga kata harus. Apakah kita harus menerima penuh ajaran dari Yudaisme? Padahal Yudaisme menolak perjanjian baru. Tapi kita menerima perjanjian baru. ES blunder di sini. Mengapa saya katakan? Karena ES, Unitarian, percaya kepada perjanjian baru. Bahkan percaya kepada Yesus. Tentunya di dalam versi Unitarian. Versi interpretasi Unitarian. Ya, bukan versi kita yang percaya kepada Tritunggal. Bukan, berbeda. Ya. Jadi kita lihat di sini kan ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Jadi kita tidak bisa seperti kata ES harus dalam pengertian tertentu, bukan dalam pengertian total, Pak, ya, atau utuh untuk kita membangun iman kita seperti Yudaism atau Yudaisme. Kan nggak bisa. Mereka tolak PB, mereka tolak Kristologi, mereka tolak Tritunggal. Ah, kalau kita mau lebih dalam lagi, kita belajar tentang keutuhan iman kita, basisnya dari mana? Basisnya dari dua kitab, baik PL, PB. Jadi ini masalah yang sangat serius. ES sendiri mengekstrimkan Yudaisme, ajaran Yudaisme. Tetapi dia sendiri tidak sama dengan Yudaisme. Karena dia masih percaya kepada Kristus. Dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai Juru Selamat, sebagai Hakim. Tetapi interpretasi semua terhadap hal-hal yang tadi saya sebut itu ya, kristologi, soteriologi, ya, eskatologi, itu terkait dengan Kristus. Tapi penafsirannya sangat-sangat berbeda dengan bapak-bapak gereja pada umumnya, ya.
dan berbeda dengan kekristenan pada umumnya yang diwariskan oleh bapak-bapak gereja. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, kemudian saya teruskan ya. Yesus berjanji akan, artinya kan itu teksnya itu kan the future ya. Mendirikan eklesia. Ya, aku akan mendirikan gereja. Nah, itu kan jelas ya. Dan tergenapi pada hari Pentakosta di mana gereja pertama lahir oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Kisah 2 ayat 1-4. Jadi sudah ada 3 pribadi di sini. Ya, jadi berbeda dengan Yudaisme, berbeda dengan Unitarian. Ya, kalau Unitarian kita harus untuk lebih lengkap kita harus juga mempelajari tentang Roh Kudus menurut Unitarian. Siapakah Roh Kudus menurut Unitarian? Ya, kebanyakan saya masih menekankan dalam kristologi ya, yang interpretasi kristologi dikaitkan dengan Tritunggal itu interpretasi dari ES itu waduh sangat mengerikan. Ya, ada teman dari Batam yang juga kuliah di satu STT besar. Ketika dia menerima apa yang Pak Anton kerjakan itu ya, finalnya kemudian saya kirim ke beliau. Beliau katakan, Pak Moses, nggak usah tedeng aling-aling, nggak usah apa, Bapak katakan tidak hanya ajarannya yang diserang, pribadinya sekalian nggak beres, diserang aja. Atau dia gunakan kata anatema saja. Nah, itu keras banget ya. Mungkin karena dia orang Batak ya, sehingga keras. Dia katakan sekalian aja di anatema. Uh, tegas aja Pak. Jangan kompromi dengan orang pribadi seperti itu. Pribadinya termasuk ajarannya. Saya sih bisa bisa apa berargumen lagi ya mengapa tidak pribadi. Ya, karena kita nggak tahu kan kapan Roh Kudus di dalam Kairos itu bisa mengubah ES untuk kembali ke ajaran dia semula. Ya, dulu kan dia penganut Tritunggal, tapi kemudian dia tinggalkan. Siapa yang mempengaruhi ES ini sehingga dia kemudian meninggalkan doktrin Tritunggal dan beralih kepada doktrin Unitarian. Dan dia lebih menekankan tentang monoteisme di dalam bingkai dari paham atau ajaran Yudaisme. Kita lihat sangat jelas berbeda. Ya, Yudaisme tidak disebut eklesia. Yesus yang mendirikan eklesia. Ya, sesuatu yang baru. Ya, kita kita lihat dalam sejarah ini kalau kita lihat sampai muncul eklesia, kemudian muncul Kristen ya. Nanti di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 itu ya. Itu kalau kita lihat secara historikal mulai dari PLPB itu kan pertama ada 12 suku Israel. Kemudian dari 12 suku itu dia skisma tadi saya sudah katakan di atas menjadi dua, ya. 10 yang ada di utara, ya, 10 suku yang bangsa Yahudi kemudian beragama Yudaisme kan itu dua, ya. Itu di selatan yang ibu kotanya Yerusalem. Tapi waktu Yesus datang, ya, untuk menyempurnakan segala sesuatu atau kita kenal dengan Finalitas of Christ itu kalau kita belajar itu kan ada bukunya itu ya khusus tentang Finalitas of Christ. Artinya sesuatu yang final itu ada waktu Yesus ketika Yesus berinkarnasi. Itu menarik itu ya. Itu kan di dalam sejarah Alkitab itu tertulis itu dengan jelas ya. Jadi kalau ES katakan tentang Yudaisme, apakah ES melihat itu Israel secara utuh atau ES melihat kalau secara utuh startnya di Musa. Karena kitab ulangan ada di Musa. Tapi kemudian setelah terjadi perpecahan atau terjadi skisma, apakah yang utara masih percaya kepada ulangan pasal 6 ayat 4 tentang Yahweh Elohim? Ya. Yahweh ada 2 kali di situ, nanti di bagian bawah saya jelaskan lagi itu. Ya. Utara kan sudah tidak mau menerima itu.
ya, Israel Utara. Tapi orang-orang bangsa Yahudi kemudian menjadi agama Yudaisme itu mereka tetap percaya kepada monoteisme. Nah, kita lihat di sini, kembali ke sini, ini di sini muncul Yesus yang mendirikan gereja. Ya, Bapa yang menyingkapkan, kemudian Yesus katakan akan mendirikan eklesia itu Roh Kudus yang turun, kan tiga pribadi di sini. Tapi ES untuk menafsirkan ini sangat berbeda, bukan seperti yang saya sedang presentasikan ini, beda karena bagi ES itu Roh Kudus itu Roh Bapa itu. Ya. Kalau kita saya sudah mendengar kemudian mencatat ya, mencatat saya siapkan catatan tentang eh, pengertian ES atau interpretasi ES tentang siapa Roh Kudus itu, Holy Spirit ya. Jadi dia gagal di dalam kristologi dan dia gagal di dalam pneumatologi. Tapi waktu Yesus berinkarnasi, dia membicarakan tentang eklesia. Itu langsung dikaitkan kepada Bapa yang memberikan apokalupti kepada Petrus. Saya tegaskan lagi ya. Dan kemudian dia katakan karena Bapa sudah menyingkapkan sehingga pribadi dari Petrus mengenal Yesus sebagai Mesias yang ditolak oleh orang-orang Yudaisme. Kemesiasan Yesus kan ditolak oleh kelompok ini, agama ini. Karena bagi mereka yang dimaksud dengan Mesias sebagai pembebas atau Mesias sebagai pembebas bukan pembebas secara teologis, bukan. Tapi pembebas secara politis. Apa latar belakangnya? Ya, presentasi saya seperti ini. Saya tidak tulis di sini ya, tapi saya memperluas pemahaman kita. Mengapa yang beragama Yudaisme atau bangsa Yahudi sampai hari ini mereka menolak bahwa Yesus yang pernah berinkarnasi itu adalah Mesias? Karena mereka kaitkan Mesias itu dengan faktor politis. Di mana orang Yahudi kan dijajah atau dikuasai ya kebebasan mereka oleh bangsa Romawi, oleh bangsa Yunani, dan itu terjadi ber- berdasarkan kitab Daniel, penggenapan kitab Daniel tentang bangsa yang akan menguasai bangsa Yahudi. Setelah mengalami skisma itu, bukan Yahudi secara utuh ya, 12 suku, tetapi yang dua suku itu. Jadi ini yang harus kita pegang dulu ini. Ya. Jadi kalau ES berorientasi kepada Yudaisme, ini aneh, sangat aneh bagi saya. Nggak tahu nanti Bapak semua yang belajar malam ini, walaupun kita sedikit, berikan respon terhadap apa yang saya presentasikan malam ini ya. Jadi ES ini kadang bicara tentang Yudaisme dia tidak menjelaskan. Mungkin dia anggap seluruh orang sudah tahu tentang Yudaisme. Mungkin, ya. Dia tidak percaya walaupun dia tidak percaya soal kristologi, ya. Sebagaimana seharusnya diinterpretasi siapa sih Kristus itu. Kemudian tentang Roh Kudus, ya. Jadi dia menganut paham Yudaisme, tapi dia mencoba combine, dia kolaborasi, dia mengintegrasi dengan kepercayaan dia terhadap perjanjian baru. Tetapi di dalam versi interpretasi dia atau interpretasi dia sebagai seorang Unitarian. Berbeda dengan Kristen pada umumnya. Tapi kita lihat di sini gereja itu didirikan oleh Yesus dan Yesus membicarakan ada Bapa di sini sekaligus Yesus
membicarakan bahwa lahirnya gereja itu yang akan datang itu terkait dengan pekerjaan Roh Kudus, pribadi yang ketiga, langsung muncul di sini, ya, pekerjaan Roh Kudus ya. Kemudian kita lihat selanjutnya, dan kekristenan lahir di luar kota Yerusalem, yakni di Antioquia. Yesus kan pernah menangisi, ya, sehingga ada lagu ya, Oh Yerusalem, ya. Jadi makanya kita tidak kaget ketika Lukas menulis dalam Kisah Rasul pasal 1 itu ya, ayat berapa itu ya? Yerusalem harus dibaharui. Ah ini ya, Kisah Rasul 1 ayat berapa itu? Kalau belajar misi ya, menarik kan ini ya. Menjadi saksi di mana itu ya? Kamu harus menjadi saksi di mana? Yerusalem, ya. Banyak peristiwa terjadi di kota Yerusalem, itu peristiwa yang sangat menyedihkan. Ya, itu seringkali kan kita kenal Yerusalem itu kota Daud, kota suci ya. Seringkali kita dengar itu ya. Tapi di dalam Kisah Rasul pasal 1 jadilah saksi, ah, ayat berapa itu? 8, Bapak. Ayat 8 ya. Nah, Iya, Pak. menjadi saksi di mana itu? Yerusalem, Ah, di Yerusalem dan di Yudea, seluruh Yudea, Samaria sampai ujung Samaria bumi. sampai ke ujung bumi. Mengapa yang jadi pertanyaan, mengapa harus jadi saksi di Yerusalem? Karena di kota Yerusalem pada waktu zaman itu sebelum Yesus naik ke sorga itu yang di kota Yerusalem itu mereka menolak Yesus. Mereka Yudaisme. Bahkan dalam gereja orang Yudaisme, tokoh-tokohnya menolak Yesus. Itu yang saya katakan tadi ya di awal. Sehingga Yesus mengutus murid-murid yang kalau sudah menerima Roh Kudus, mereka harus menjadi saksi di Yerusalem. Makanya kekristenan tidak lahir di Yerusalem, di Antioquia. Orang sering membuat analogi bahwa apa kaki Dian itu sudah berpindah dari kota Yerusalem ke Antioquia, sehingga Kristen tidak lahir di kota Yerusalem. Nah, bayangkan pusat dari agama Yudaisme pada saat Yesus berinkarnasi, yaitu yang khususnya tokoh-tokoh utama yang mengajar firman Tuhan, khususnya Perjanjian Lama atau kita sering sebut dengan Torah itu kan orientasi mereka Taurat Perjanjian Lama. Torah itu ya. Zaman itu belum ada perjanjian baru, ya, belum ada, belum ditulis kan. Tapi kita lihat di sini, makanya Yesus katakan harus jadi saksi. Yesus sebelumnya sudah katakan, aku akan mendirikan gereja. Ya. Sebelum gereja berdiri, Yesus sebelum naik ke sorga, dia sudah katakan murid-murid yang dia panggil, dia pilih, ya, predestinate itu. Mereka harus jadi saksi dan jadi saksi mulai di kota mana? Yerusalem dulu. Karena Yerusalem imannya tidak berorientasi kepada Kristus. Monoteismenya Yudaisme beda dengan monoteismenya Kristen. Jelas sangat berbeda. Mereka tidak percaya Kristus. Mereka tidak percaya Roh Kudus. Mereka percaya kepada Yahweh. Nah, Pak Eras kok bisa adopsi itu? Dan untuk membela ajaran yang berpusat kepada Yudaisme, cara dia menafsir atau interpretasi itu akibatnya menjadi miring, menjadi blunder. Bahkan menurut saya sangat mengerikan. Ya. Jadi gini, lihat gereja ya, lahir. Kemudian mengapa kekristenan itu? Kekristenan pasti terkait dengan eklesia. Ya. Baca bukunya siapa ya? Dr. Cool, PhD. Bagus bukunya itu ya, tentang gereja mula-mula terus ya.
ya sampai gereja yang ada di barat, ya Kristen yang ada di barat, ya, dia menulis itu. Kebetulan saya langsung diajarkan oleh beliau. Jadi kita lihat di sini ya, ada miss di sini dari ES, dan missnya sangat mengerikan. Ya. ES menekankan Yudaisme, sedangkan orang Yudaisme anti Kristus, dan mereka pusatnya kan di Yerusalem tuh bait suci itu. Ya, bait suci dalam pengertian versi orang Yudaism berarti sinagog. Dan Yesus ketika dia akan naik ke sorga, pesan terakhirnya, kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem. Mengapa di Yerusalem? Ini menjadi penekanan saya ini di pembelajaran ini. Untuk mengcounter apa yang dikatakan oleh ES. Pusat pusat daripada Yudaisme kan ada di situ di Yerusalem. Tapi tugas dari murid-murid yang dia pilih, yang notabene juga dari Yudaism, ya, mereka belajar dari Yohanes Pembaptis. Mereka itu setelah dipilih, diajarkan sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus setelah hari Pentakosta itu dibaptis dan sekaligus dipenuhi, itu terjadi dua sekaligus ya. Nah, itu Yesus minta supaya mereka jadi saksi di Yerusalem karena Yerusalem menolak Kristus. Di dalam sinagog ajarannya menolak Kristus. Mereka gagal memahami tentang Holy Spirit, pneumatologi. Mereka gagal memahami Tritunggal. Sehingga murid harus jadi saksi mulai dari kota itu, kota suci itu. Kota pusat dari Yudaisme. Kira-kira nangkap ini ya. Harus mulai dari situ. ES mengalami blunder, benar-benar blunder. Ini counter kan? Jadi sangat jelas bahwa Kristen berbeda dengan Yudaism. Sebab umat Kristen, lihat, nah berikutnya ini ya, percaya perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebagai apokaliptis, penyataan khusus yang tertulis. Ya. Juga kekristenan percaya kepada Kristus yang setara atau sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Berbeda dengan Yudaisme. Nah, di sini kan ES mengalami blunder yang sangat-sangat mengerikan. Ya, dia mau menekankan tentang Yudaisme, hanya mengambil sepotong, sebagian, kemudian mengekstrimkan itu, kemudian yang lain dia kemudian menyingkirkan. Pusatnya ada tentang proper teologinya itu ada di dalam Ulangan pasal 6 itu kata esa ini. Ya. Kita kan sedang bahas subtema ini, ya, keesaan menurut versi ES atau Unitarian, ya, mewakili Unitarian. Dia sangat getol ya. Ini mengerikan sekali ya. Jadi kita lihat di sini. Ya. Oke, kita terus. Jika dicermati secara dalam, Yudaisme tidak memahami. Nah, ini lebih dalam lagi ya. Karena kan kekristenan percaya PLPB. Ini ES ini tidak memahami perihal tipe terkait dengan PL dan antitipe terkait dengan perjanjian baru ya. Ini saya harusnya perjanjian baru. Apalagi mereka tidak percaya perjanjian baru sehingga sangat terang benderang. Tipe itu kan gambaran deskriptif. Antitipe itu kan penggenapan dari tipe. Kalau kita belajar secara spesifik ya. Hubungan antar perjanjian lama dan perjanjian baru ini kan kita belajar di tipe dan antitipe. Saya tidak mengajar secara spesifik ya. Hanya memberikan gambaran malam ini. Yudaisme kan hanya percaya kepada tipe. Dia kan menolak PB. PB kan itu dimulai Kristus berinkarnasi itu. Dia menolak.
Apakah ES percaya kepada tipe PL, kemudian anti tipe PB? Dia percaya kepada perjanjian baru. Dia percaya kepada Yesus. Tapi kepercayaan yang dibangun itu kan berdasarkan interpretasi, tafsiran. Bagaimana ES harus mainkan tipe? Ada bayang-bayang tipe di situ, ya, yang kemudian disempurnakan di dalam PB berupa antitipe. Itu finalitas of Christ. Itu yang tadinya tipe gambaran-gambaran, ya, melalui berbagai macam hal. Ada teofani di situ, ya, ada nubuat di situ, ya, tipe semua ada di situ, ya. Kemudian digenapi ketika Kristus datang itu makin jelas, ya, disempurnakan itu dalam perjanjian baru ketika Kristus berinkarnasi, ya. Wahyu khusus, tapi bukan tertulis grafe, tapi wahyu khusus bersifat pribadi. Saya tidak melihat bagaimana ES kemudian menafsirkan tipe dan antitipe. Saya tidak pernah mendengar ES memberikan apa ya pernyataan tentang tipe dan antitipe. Ya. Jadi lihat, ya, penekanan di sini, ya, mereka tidak percaya PB. Itu terang benderang. Ya. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan dari umat Kristen penuh terhadap apokaliptis, ya, terhadap wahyu khusus, baik dalam PL maupun PBA. Tidak perlu dibaca itu, ya. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 20, kemudian Ibrani pasal yang pertama ayat 1 dan 2, ya. Ya, khususnya di dalam Ibrani pasal 1 ayat dan 2 ini menghubungkan PL dan PB. Coba Krie baca aja yang Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Tolong Krie baca. Baik, Pak. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Terima kasih. Nah, itu bagian, ya, terakhir, ya. Oleh Dia, artinya Kristus Allah telah menjadikan alam semesta. Ini juga cara menafsir apa Ibrani pasal 1 ayat yang kedua ini, Allah menjadikan segala sesuatu, artinya terkait dengan penciptaan. ES juga, karena dia sudah tidak menerima Yesus itu logos yang berinkarnasi. Wah, dia kemudian membuat dalih bahwa Yesus memang menciptakan, tapi bukan karena dia sebagai Allah. Nah, itu nanti dihubungkan dengan Yohanes 1 ayat yang ketiga. Logos itu menciptakan di situ kan segala sesuatu. Nah, ES menafsirkan sangat-sangat liar tafsirannya, ya. Blunder, benar-benar blunder. Tapi kita lihat kembali, ya, Ibrani ini, ya. Yudaisme tidak percaya eskatologi karena eskatologi itu terkait dengan Kristus. Bagaimana sih eskatologi versi Yudaisme? Saya belum dengar dan saya mencari presentasi ES di dalam YouTube yang berseri-seri itu yang membicarakan tentang eskatologi. Dan eskatologi ini itu kan dibicarakan ini di dalam Ibrani ini. Ini dikatakan itu pada zaman akhir. Eskatos bahasa Ibraninya, ya, Yunaninya, eskatos. Ia berbicara melalui anaknya, ya, huios anaknya. Jadi dia berbicara melalui Yesus. Itu zaman akhir, ya, eskatos. Jadi dulu itu di ayat 1 itu zaman PL, ya, Allah berbicara melalui para nabi itu kan PL. Kita menerima dua-dua itu.
Dan itu kita belajar di dalam Perjanjian Baru. Ya, baik di dalam 2 Petrus 1 ayat 20-21, itu kan mengenai Perjanjian Lama juga. Secara khusus sekarang di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-2 itu mengaitkan tentang PL dan PB. Ya, antara Nabi dan Kristus. Ya. Saya tidak menekankan tentang tiga jabatan Kristus ya. Nabi, imam, dan raja kan. Nah, kalau kita belajar Kristologi pasti kita tahu kalau sudah belajar Kristologi secara baik ya. Yang saya mau tekankan ini konteksnya dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-2. Ini kan membicarakan tentang zaman akhir. Yesus datang. Jadi kalau orang bertanya kapan akhir zaman itu, eskatos itu mulai. Itu waktu Yesus datang. Kali pertama. Eskatos itu. Ia berbicara melalui anaknya. Pada zaman akhir eskatos ya, yaitu ia berbicara. Ia di situ kan menempatkan Bapa. Lihat ada Bapa, ada dua pribadi di situ, ada Yesus. Jadi Yesus menjadi the representatif di sini dari Father waktu dia berinkarnasi. Tapi ES menafsirkan di dalam Kristologi ES lain. Ya, ketika kita bicara tentang the representative of God, the representative of Father, di situ ES tidak menganggap bahwa Yesus itu setara dengan Bapa, sehakikat dengan Bapa. Tidak, dia lebih rendah dari Bapa. Makanya Bapa memakai Yesus untuk berbicara di dalam dunia ini kepada manusia pada zaman itu. Ya. Dan kemudian apa yang Yesus katakan itu dicatat kan, ditulis melalui pekerjaan Roh Kudus, pengilhaman itu ya. Diilhamkan oleh Roh Kudus ya. 2 Timotius 3 ayat 16 kan. Roh Kudus lagi di situ. Ada Bapa di situ yang kemudian mempercayakan kepada Yesus. Makanya ES sampaikan dalam kristologinya bahwa Yesus lebih rendah, subordinan. Jadi ada subnya, Yesus lebih rendah dari Bapa. Ini kok kepercayaan kita kayak gitu ya? ES katakan. Ya, dia tidak percaya Tritunggal. Dia hanya percaya bahwa yang Allah itu, yang benar-benar Allah itu Yahweh. Nanti sebentar kelihatan di kata ekat itu ya. Jadi kita lihat di sini ya, makin makin mengerikan. Kita makin mempelajari secara mendalam dan serius apa yang dipresentasikan oleh ES dalam ajaran dia tentang Unitarian. Ini sangat mengerikan. Ya. Istilah-istilah yang muncul dalam PB itu ditafsirkan seenaknya dia untuk membela ajarannya, yaitu Unitarian. Ya, Yesus lebih rendah dari Bapa. Roh Kudus itu bukan pribadi Allah yang ketiga. Roh Kudus itu Allah Bapa. Ngeri kan? Dia tidak percaya Yesus ini datang di dalam air zaman. Dia diutus oleh Bapa. Sehingga dia lebih rendah untuk berbicara kepada manusia pada zaman itu. Dan yang dibicarakan kemudian oleh Roh Kudus kan dikerjakan ya melalui para penulis kan. Theopneustos. Nah dia tidak percaya itu. Kan dia menolak Tritunggal. Jadi mengerikan sekali ya. Ini bagian pertama. Ya. Yang kedua, ini menurut ES ya, kekristenan harus melanjut ajaran Musa. Nah, ini ES ya. Pertanyaannya, apakah kekristenan tidak melanjut ajaran dari Musa? Nah, ini lebih spesifik ya. Ini tuduhan. Dan kembali ES melakukan blunder dalam pernyataannya. ES mengatakan bahwa kekristenan harus dibangun berbasis sumber dari PL. Hanya singkat ya, tapi ini dalam sekali kalau kita mengerti dengan tepat. Ya, apa maksud dia di balik kalimat-kalimat ini? Ya, harus kembali kepada PL, Yudaisme.
Karena Yudaisme kan PL, Old Testament. Jadi harus kembali ke situ. Pusatnya ada di situ. Padahal yang ada di situ tadi saya sudah katakan di atas itu kan tipe. Kalau tipe tanpa antitipe, itu tidak utuh. Itu cacat. ES mau mengerti proper teologi hanya dari tipe. Kemudian berdasarkan tipe dia menginterpretasi yang di New Testament. Ini kecelakaan. Makanya dia anjurkan kita ini harus kembali kepada ajaran Musa. Khususnya tentang proper teologi tadi, Ulangan 6 ayat 4 itu, Shema itu ya. Ini tuduhan yang sangat serius dari ES terhadap kita penganut Tritunggal. Ya, harus merekonstruksi semua ajaran dari kita itu. Sumbernya dari PL. Wah, wah, wah. Serius ini. Mari kita lihat counternya ya. Saya buat sederhana ya. Nanti dijelaskan. Kekristenan percaya kepada Taurat Musa. 5 kitab Pentateuch. Kita percaya. Apalagi di situ saya langsung kaitkan langsung ya supaya memotong jalan tidak begitu panjang lebar ya. Ada proto-evangelium. Itu harus di itu ya, Injil pertama itu ya. Kalau kita bicara tentang Injil kan pasti kaitannya dengan Christ. Ini sudah ada proto-evangelium Kejadian 3 ayat 15. Dan di dalam proto-evangelium itu kita lihat itu harus ada inkarnasi. Kemudian harus ada cross. Dan itu terkait dengan hamartologi. Itu proto-evangelium kan ada 3 bagian itu. Satu inkarnate, ya, satu berbicara tentang soteriologi, ya, menemukan tumitnya itu kan soteriologi. Satu berbicara tentang hamartologi, tapi startingnya harus ada inkarnasi, keturunan dari perempuan, ya. Dan kalau kita jelaskan ini, itu kan perempuan yang dimaksud. Kemudian kalau kita tarik ya banyak referensinya langsung dari Bible ini, itu kan ditunjuk kepada Maria yang virgin. Nah, bayangkan ES katakan bahwa Yesus itu manusia seperti kita dalam kristologinya. Hanya diberi kemampuan khusus oleh Bapa, oleh Elohim Yahweh. Sehingga dia bisa menjadi Allah dan dia menjadi Tuhan. Jadi dia diangkat. Jadi dia tidak percaya itu, Logos itu pribadi. Tafsirannya jauh. Kembali saya harus bicara ini. Kemudian yang tidak percaya yang Yohanes 1 ayat 14 tentang incarnate. Karena kalau dia tafsirkan itu pribadi, mana boleh berinkarnasi. Harus terkait dengan inkarnasi. Tapi kalau dia percaya itu logos itu, firman dalam pengertian pribadi, dia tidak percaya itu. Dia percaya firman itu apa? Allah berbicara firman, bukan pribadi. Itu kristologinya ES. Yesus dipenuhi oleh firman dari Elohim Yahweh itu. Kemudian dia taat. Sehingga dia sangat ditinggikan dalam kenosis teologi kemarin itu. Filipi pasal 2 itu. Ditinggikan itu dalam pengertian apa? Bukan memang Yesus. Christ itu tinggi karena dia punya praeksistensi. Bukan. Karena dia telah lulus sampai akhir. Ya, setelah melalui dia pakai perjuangan, peperangan. Ya, ketika Yesus hidup dia harus taat. Dan dia sangat taat sampai dia mampu tidak berdosa. Loh, dia belajar bagaimana ini? Ya, ini saya sedang menjelaskan proto-evangelium ini tentang bagian ini.
Ya. Mau counter bahwa harus percaya kepada kitab Musa. Ini protoevangelium kan ini tentang soteriologi, jelas soteriologi. Siapa yang kerjakan protoevangelium ini? Ini pribadi. Yang kedua, harus inkarnasi, harus berkarya. Tujuan dari karya itu soter, penebusan. Percaya Yesus menang. Iya, percaya dia. Yesus juru selamat. Iya, dia katakan iya, presentasinya iya. Tapi yang jadi masalah ini. Dia tidak percaya praeksistensi. Jadi kristologinya benar-benar miss, benar-benar blunder, ya, benar-benar absurd. Tafsiran tentang kristologinya, wis, mengerikan sekali ya. Makanya saya langsung munculkan ini, ya. Dia harus 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 percaya PL. Memangnya kita nggak percaya PL? Percaya dong. Mengapa kita harus percaya PL? Tadi saya sudah katakan Ibrani itu dasarnya kuat sekali. Ya, Nabi berarti kan PL. Zaman akhir itu zaman dahulu. Dahulu kan PL. Dua berarti itu langsung dikaitkan. Kalau PL tanpa PB cacat. PB tanpa PL tidak bisa. Karena satu tipe, satu antitipe. Itu total, itu keutuhan dari wahyu khusus. Ya, special revelation, bukan general revelation. Kita harus percaya dua itu. Buktinya ini diajarkan dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 2. Sehingga kalau katakan ini melanjutkan ya ajaran Musa, ya kita percaya. Ini pada protoevangelium kok kita mengerti tentang ini di sini. Ada yang berikut. Kedua lebih tajam. Jika tidak percaya bahwa Kristus sebagai pribadi yang kedua, Tritunggal yang berinkarnasi, maka hal ini sangat terkait dengan protoevangelium. Nah itu ya, saya tak ya penumpahan di situ ada penumpahan darah Kristus di kayu salib. Ya. Tipenya ada di dalam Kejadian 3 ayat 21 juga. Ya. Selain tadi protoevangelium itu kejadian itu tipenya itu Kejadian 2 ayat 3 ayat 21, tolong Kria baca Kejadian 3 ayat 21. Mari Kria tolong bantu baca Kejadian 3 ayat 21. Masih ada Kria? Mari silakan atau Pak Iwan. Masih ada Pak Iwan ya. Tolong Pak Iwan atau Kria. Kejadian berapa, Pak? 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Terima kasih Pak Iwan. Nah, ini peristiwa yang dicatat dalam Kejadian 3 ayat 21 itu kalau kita pahami itu atau kita interpretasi itu bagaimana ya? Ada kata Tuhan di situ. Ya. Betul ya Pak Iwan ya, kata Tuhan ya. Iya, Pak, betul, Pak. Tuhan kan? Tuhan itu waktu itu sudah berinkarnasi tidak? Tidak. Tapi teks itu tertulis dia harus turun, kemudian ambil kulit binatang, berarti binatangnya itu harus dibunuh, ada penumpahan darah di situ. Itu kan tipe dari soter itu. Itu metafisis kan? Tuhan dalam pengertian metafisis. Belum berinkarnasi. Itu gambaran dari apa? Soter yang dikaitkan dengan kristologi. Harus berinkarnasi. Ya, ada penumpahan darah di situ. Itu kan soter.
Tapi konteks itu, ya, ini membicarakan tentang apa? Ini teofani, memakaikan cawat, mengganti itu daun ya dari pohon ara. Sebelumnya di ayat-ayat di atas kan yang disemat oleh Adam dan Hawa karena mereka malu. Ya, itu kan metafisis. Kemudian yang berikut ini juga perihal teofani dalam Kejadian 3 ayat 89, ya, ada langkah berjalan. Ini kan masih metafisis. Belum ada inkarnasi itu. Itu sering Kak disebut dengan teofani, kemudian puncaknya di PB itu PL ya, masih di dalam kitab Kejadian. Itu kan PB menjadi Kristofani. Trogot Booker menulis tentang bagaimana kasih yang mencari itu. Di dalam peristiwa hamartologi yang pertama yang dibuat oleh manusia pertama. Bukan manusia berinisiatif mencari Allah. Tidak, Allah berinisiatif mencari manusia. Di dalam bentuk apa? Kejadian 8 ayat Kejadian 3 ayat 8 dan 9. Dalam bentuk apa? Dia berjalan-jalan, dia memanggil Adam, Adam, di manakah engkau? Ada dalam wujud fisika? Enggak. Ada suara di situ, ada kaki yang melangkah, memanggil Adam. Itu kan teofani. Dan itu puncaknya di Kristofani di mana dia berinkarnasi. Pribadi yang kedua berinkarnasi ke dalam dunia. Menjadi sama dengan manusia, namun tanpa dosa. Itu toh, terus diteruskan kan. Ini tipe. Pemikiran seperti ini tidak ditemui dalam ajaran Yudaisme. Ya, karena mereka tidak melihat ini sebagai tipe yang antitipenya, yaitu ketiga ada inkarnasi. Mengapa ada inkarnasi? Untuk soter. Untuk menyelesaikan hamartologi atau doulos hamartia. Yang diajarkannya dalam teks Yunani itu doulos hamartia, hamba dosa. Itu harus Kristofani itu. Yang di PL itu digambarkan di dalam teofani. Banyak teofani dalam PL, tapi saya hanya memilih bagian tertentu ini. Jadi saya menggambarkan yang berikut ini bukan hanya di dalam proto-evangelium ini ada teofani. Yang kemudian puncaknya di PB Kristofani. Kristofani itu terkait dengan inkarnasi. Pribadi yang kedua. Ya. Jadi ES sangat blunder jika mengatakan bahwa kekristenan harus berbasiskan, bersumberkan kitab Musa secara khusus dalam seluruh PL. Sebab buktinya berbeda dengan apa yang dimaksud EL. Hanya interpretasi kekristenan adalah mengintegrasi antara PL dan PB. Kalau kita hanya sampai di Kejadian 3 ayat 2 dan 8 dan tidak ada penggenapan Kristofani di dalam PB, seperti yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes, maka pemahaman kita tidak total, tidak utuh. Kalau ES mendesak kita harus terkait dengan ajaran Yudaisme, terjadi kepincangan di situ. Atau lebih menekankan Yudaisme, kemudian berdasarkan ajaran Yudaisme, kemudian menginterpretasi New Testament, khususnya terkait dengan Kristologi. Jadi absurd interpretasinya. Karena bersumber pada Yudaisme. Yudaisme sendiri tidak percaya ini kok. Karena dia menolak kan. Perjanjian baru saya tadi sudah katakan, dia menolak Christ itu. Ditolak. Mereka tidak menerimanya. Ya. Bahkan tokoh-tokohnya yang berinisiatif ya menjadi apa ya? Menjadi sumber, menjadi otaknya untuk Kristus harus kesalib. Jadi lihat ya, PLPB. Sekarang Theophany dikaitkan dengan Kristofani.
Tadi saya jelaskan tipe antitipe. Sekarang teofani terkait dengan kristofani. Jadi dari atas yang ambil inisiatif untuk datang ke bawah. Kalau kita lihat dalam teologi Paulus kan ada di apa Roma pasal 3, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Gak ada, karena sudah itu tadi dulu hamartia itu dibelenggu itu loh oleh dosa itu. Ya, dalam konteks apa hamartologi ya. Sehingga tidak berdaya. Harus yang dari atas yang ambil inisiatif mencari. Makanya Trogot bukan menulis kasih yang mencari. Menarik sekali, bukunya tipis, kecil, tapi isinya dalam. Jadi kita lihat di sini, ya makin jelas ya. Sebab apa yang tertulis dalam PL digenapi, disempurnakan di dalam hidup PB ya, bukan PL, saya salah ketik ya. Kemungkinan besar ES tidak percaya tentang finalitas of Christ. Di mana apa yang menjadi tipe dalam PL menjadi antitipe di dalam PB melalui inkarnasi. Kalau kita bicara tentang kristologi, kita tidak akan lepas dari incarnate. Ya. Oh, saya belum kasih Ekat. Ini menarik ini. Bagian ini menarik ya. Jadi finalitas of Christ itu jelas. Mengapa ada finalitas? Karena ada tipe dan antitipe. Kalau hanya menekankan tipe, tidak ada finalitas of Christ. Tidak ada. Jadi mengerikan tuh ajaran Unitarian. Ya, ini sangat serius loh ini. Interpretasi-interpretasi mereka walaupun terus memakai Bible, tapi interpretasinya absurd. Itu menjebak, hanya memuaskan telinga. Tapi itu digandrungi banyak orang. Karena ada berbagai macam faktor, ya. Termasuk nama ES, siapa yang tidak kenal? Sudah nama besar. Organisasi yang dia pimpin, baik sinode, STT ekumenenya begitu banyak mahasiswa di situ. Gedungnya mewah, perpustakaannya cukup besar. Ya, banyak mahasiswanya. Tapi ajarannya seperti itu. Ngeri ya. Sekarang kita lihat bagian ini. Nah itu langsung ya. Kata Ibrani Ekat menurut ES berbasis Yudaisme. Benar. Ya. Sebab ini merupakan syahadat umat Israel. Dan ini saya tekankan ini, syahadat ini kata Ekat itu muncul sebelum skisma. Israel masih utuh ya. Kembali lagi itu ya. Dalam ajaran Musa. Yang diwariskan ke dalam Yudaisme ya setelah terjadi skisma. Nah ini basisnya ya, Ulangan 6 ayat 4. Sehingga ES menegaskan bahwa kalimat di dalam bagian firman Tuhan ini paling sakti, dia pakai paling sakti ya. Dan ini merupakan basis dari monoteisme. Tapi ingat ya, monoteisme versi Yudaisme. Karena Yudaisme tidak percaya Tritunggal. Dan ES ikut-ikut di dalamnya. Dia terjebak di dalamnya ya. Monoteisme versi Yudaisme. Ya. Kalimat Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Echad. Ya, saya sampai tulis ini ya. Merupakan sentral penyembahan terhadap Allah Israel yang monoteisme. Apalagi kata Echad ada dalam bentuk number maskulin singular. Wah, ini jadi menarik ya. Ya, maskulin singular. Menarik, ini Echad ya, satu ya. ES kemudian mengumumkan bahwa sejak tahun 586 sebelum Masehi, umat Yudaisme, ini berarti setelah pecah ya. Dia Yahudi yang beribadah menjadi bangsa Yahudi karena beribadah kepada
Elohim Yahweh atau Yahweh Elohenu. Ya ini. Ini tahun 538 sebelum Masehi. Nah, ini ya setelah pecah. Yudaisme tidak lagi menyebut YHWH dan digantikan dengan Adonai. Nah, saya langsung counter di sini dalam tanda kurung ya, Adonai. Ini menurut ES ya. Di sini saya counter lah. Di sini ES tidak menjelaskan bahwa kata Ibrani Adonai berasal dari dua kata Ibrani. Adon artinya Lord dan huruf Y adalah Yahweh. Lihat di buku William Van Gemeren, The New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis. Saya lihat dari situ kata Adonai. Saya tidak jelaskan, ini saya yang jelaskan. Jadi dia tidak lihat. Dia janji akan menjelaskan eh, kapan waktunya mereka tidak mau menyebut Yahweh, gitu ya, proper name-nya, ya, nama pribadi. Dan dia sudah interpretasi bahwa itu orang Israel itu yang setelah pecah itu, ya 582, ya setelah pecah itu mereka tidak mau lagi memanggil nama pribadi karena mereka menganggap mereka tidak layak karena kesucian Yahweh, ya kekudusan Yahweh itu mutlak. Nah, jadi mereka tidak mau menyebut. Tapi ES belum eh, presentasikan itu lewat YouTube. Dia hanya janji aja. Ya, jadi ini tentang nama ini, nama pribadi, ya Yahweh. Jadi kalau pada saat itu mereka memanggil bukan Yahweh, tetapi begitu muncul kata Yahweh mereka langsung menggunakan Adonai. Tapi dia tidak jelaskan, saya yang jelaskan. Saya teliti dari William Van Gemeren, ya, khususnya kata Ibrani Adonai. Ya, saya cari sampai ketemu, saya teliti. Memang ini perlu ditulis juga ini ya. Nanti di buku baru saya jelaskan. Ya, sumbernya nanti pasti lebih banyak. Ya, ES mengemukakan bahwa penganut Tritunggal telah memelintir. Nah, inilah tuh, ini mengerikan ya. Masih ES ini ya. Memelintir dan mempolitisir kata Ibrani Ekat sehingga menggelapkan konsep keberadaan Allah yang sejati, yakni monoteisme. Tapi monoteisme versi Yudaisme loh ini. Karena kita Tritunggal kan percaya monoteisme juga. Cuman beda. Monoteisme itu hanya kita percaya tentang hakikat. Nanti sebentar saya jelaskan di bawah ya. Jadi nanti jelaskan karena kata kata ekat itu dua arti ya. Nanti dua pengertian secara etimologi. Nanti saya jelaskan di bagian bagian bawah ini ya. Tapi ini menarik ini ya. Ini tuduhan itu ya, memelintir, mempolitisir kata ekat, kata Ibrani ini ya. Nah, akibatnya karena dipelintir ini menjadi gelap. Tentang apa? Proper teologi menjadi gelap. Ya. Jadi monoteisme yang dibangun di PL di dalam versi ES ini atau Unitarian ini, itu kan dia berdasarkan basisnya itu kan Yudaism. Yudaism menolak PB. Berarti dia lebih fokus ke Old Testament, bukan New. Ini blundernya ES di sini. Jadi monoteisme yang dimaksud di dalam proper teologi ini terkait dengan kata ekat ini versi Yudaism. Jangan keliru kita mengerti. Ya. Makanya saya tanya, apakah kita yang Trinitarian tidak percaya tentang monoteisme? Percaya. Tapi itu terkait dengan hakikat, bukan pribadi.
Nah, nanti itu jadi bukti ya. Di arti dari kata ekat itu sendiri secara etimologi itu ada dua. Ya, ada dua. Bisa diperdalam itu. Ya, referensinya bisa cari lebih banyak lagi tentang kata ekat. Nah, sekarang kata Ibrani itu memiliki dua arti secara etimologi. A, tunggal mutlak. Dan ini B ya, bukan dua. B, kesatuan. Ya, ya. Apa bedanya tunggal mutlak dan kesatuan? Nah, ini menarik ini. Ya, menarik sekali ini. Ya. Bagi ES kata ekat di dalam Shema Yisrael tidak boleh ditafsirkan secara etimologi. Ya, dia munculkan etimologi di dalam dua arti, tapi dia tidak mau menggunakan etimologi untuk konteks ini. Ya, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 itu ya kata ekat. Ini kan dari sini aja sudah kelihatan blundernya, ya. Dia katakan tidak boleh ditafsirkan secara etimologi. Padahal arti etimologinya dua. Nanti saya jelaskan ya, dua itu menekankan apa saja. Nanti ke bawah ya. Sehingga mengadopsi dua arti. Harusnya diadopsi ya dua arti. Dengan tekanan yang berbeda. Menurut ES, harus berdasarkan konteks. Konteks ulangan itu. Sehingga ketika diinterpretasi, maka arti tunggal, tunggal tadi ya, yang A itu, tunggal di sini, mutlak artinya satu-satunya. Nggak ada duanya. Mono atau monoteism. Ya, mutlak. Itu mutlak satu-satunya. Adalah arti yang sangat tepat. Nah, sekarang dia bantah yang arti yang kedua kesatuannya dari kata ekat. Sebab arti kesatuan bisa bias. Interpretasinya kata Eras bisa bias. Mengapa bias? Contohnya, suami istri kan jadi satu dia. Suami dan istri dua orang, tapi jadi satu kan itu kesatuan. Lebih dari satu. Bukan tunggal mutlak. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Ini analoginya ya. Iya. Bhinneka Tunggal Ika ya yang di negara kita ini kan kita mengerti ya. Banyak bahasa, banyak budaya, banyak banyak hal ya berbeda kulit. Tapi kan kita satu bangsa Indonesia. Ini analogi aja. Yang berarti bukan tunggal mutlak. Jadi sekarang dia benturkan sendiri. Bukan satu-satunya. Sebab dalam Ulangan 6 ayat 4 menggunakan proper name. Itu konteksnya proper name. Hingga dua kali ya. Kata Yahweh tadi kan muncul dua kali di situ ya. Yahweh ini ya. Harusnya bacanya YHWH, Yehova ya kalau dalam bacaan ya. Tapi kan orang Israel aja takut kok mengucapkan. Karena sangat menghormati orang kita, orang Indonesia sangat berani. Tapi ES janji nanti dia jelaskan. Karena dia sudah cantumkan itu tahun. Disebut itu ya. Tahun 500 sekian sebelum Masehi itu ya. Sebelum Yesus berinkarnasi. Setelah kerajaan pecah dua. Jadi itu mengindikasikan sebelumnya mereka bisa sebut nama Yahweh. Nah, itu ketiga pecah itu kan terkait dengan God is anger itu Allah marah sehingga pecah toh. Sehingga mereka sadar mereka sudah tidak mau lagi panggil nama Yahweh kalau diteruskan tuh arti yang di atas menurut ES kan. ES kemudian menuduh bahwa kaum Tritunggal di dalam memberikan penafsiran mengkonstruksi. Nah, sekarang dia hubungkan dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Jadi ini menjadi dasar. Diambil dari PB dulu, baru kemudian diintegrasi dengan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya firman, itu Kejadian 1 ayat yang pertama itu ya. Tentang penciptaan itu menarik itu. ES kemudian mau jelaskan ini proper name, ini dia menuduh sekarang Tritunggal ini. Yang eh, mengimani Tritunggal ini ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ya, bara juice itu juga tunggal katanya ya.
Elohim apa tunggal di situ? Elohim di situ jamak loh. Ada airan im di situ ya. Kalau kita belajar di teks-teks asli bahasa Ibrani ya, Elohim, Eloah, El. Elohim kan jamak. El itu kan jamak. Kalau Eloah tunggal. Yang muncul di teks aslinya kan Elohim. Itu kan jamak. Sekarang interpretasi jamak atau apakah jamak itu berarti lebih dari satu? Atau jamak dalam pengertian itu berbicara tentang apa ya? Allah itu besar, maha besar. Sehingga ditulis dalam bentuk jamak. Nah, itu juga menarik. Terjadi juga apa ini ya? Perdebatan di situ. Terjadi apologet. Di kalangan kita sendiri. Kata Elohim yang jamak ini terjadi apologetika juga, apologet. Ya, tapi kita lihat kalau kita belajar dari teks-teks Ibrani ini, kapan muncul kata Yahweh? Semua Elohim, Elohim, ada juga Eloah. Kapan muncul di dalam kitab Kejadian kata Yahweh itu, Jehovah itu? Kapan munculnya? Itu tidak menjelaskan itu. Jadi, jadi sangat sangat apa ya? Sangat blunder beliau ini ya. Kasihan juga ya. Nah sekarang ya dia menuduh ini. Ya. Jadi kita lihat di sini ya, dia menggunakan arti secara etimologi dua. Tapi dia mau ketika menginterpretasi ekat di dalam konteks Ulangan 6 ayat 4, dia katakan jangan pakai itu kata arti etimologi kesatuan. Harus pakai tunggal mutlak. Karena itu monoteisme. Memang di situ kan di bentuk dari teks Yunani itu, ekat itu kan, itu number tadi ya. Kita lihat lagi ya. Menarik kok ini. Ya, kata ekat itu kan singular, maskulin. Kalau Ibrani kan hanya dikenal maskulin dan feminim. Ya, kalau Yunani kan tiga, neuter ya, tiga ya. Tapi Ibrani kan hanya dua. Ya, sekarang kita lihat ada hal yang aneh di sini ya. Dia lihat hanya konteks, apalagi itu terkait dengan proper name, itu nama pribadi ya. Kemudian berdasarkan itu sekarang dia menuduh kita yang menganut Tritunggal ini, kita merekonstruksi pemahaman kita ini, kita ambil dulu dari PB. PB-nya dasarnya Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, baru kemudian kita integrasi dengan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Itu ada kata Elohim, ini kan salah ketik ya. Roh Allah melayang-layang ya. Dan dia katakan roh Allah yang melayang-layang itu roh Allah Bapa, bukan Yesus. Dan firman itu bukan Roh Kudus. Roh Allah melayang-layang itu roh Bapa bukan Roh Kudus. Kemudian Allah berfirman itu bukan logos. Karena dikaitkan kan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Logos itu kan turut menciptakan. Dia tidak mau itu. Karena dia tolak praeksistensi. Kristologinya kan lemah sekali ya, ES. Sehingga dia menolak itu. Ya. Jadi dia tuduh kita ambil dari PB dulu, PB dulu, baru kita datang ke PB menggunakan Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 untuk membela pemahaman kita tentang Tritunggal. Ini ES ini menuduh itu ya. Tiga itu kan Allah Elohim. Itu kan bukan tunggal Elohim, jamak toh. Kemudian roh Allah melayang-layang. Itu roh Bapa yang melayang dan berfirman. Itu Bapa yang berbicara. Berfirman Bapa yang bicara, mengucapkan, jadilah maka jadi. Jadi artinya bukan pribadi kedua. Itu firman itu bukan pribadi yang kedua sebagaimana dia katakan tafsiran kaum Tritunggal. Jadi dia menuduh di sini ya. Jadi menarik sekali ini ya.
Ya, sekarang counter kita, ya sederhana aja saya buat counter. Apakah ajaran Tritunggal tidak bersumber kepada monoteism? Tadi saya sudah jelaskan, kan kita monoteism. Nah, sekarang kita kaitkan kata ekat dengan dua pengertian secara etimologi ya. Apakah dalam mengerti kata ekat secara etimologi harus menekankan satu arti? Satu arti yaitu arti pertama itu A ya, tunggal itu ya, yakni tunggal mutlak. Sehingga arti kesatuan harus ditolak. Kesatuan tadi ya, artinya lebih dari satu. Ya. Ataukah seharusnya keduanya diterima? Karena, ini artinya, ketiga tunggal mutlak itu terkait dengan hakikat. Hakikat kan mereka sama, setara, kesetaraan. Ya, orang Tritunggal kan eh, menginterpretasi bahwa dalam Tritunggal itu, yang tunggal itu hakikatnya. Hakikat apa? Tunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus itu hakikatnya Allah, tunggal. Sedangkan arti kesatuan terkait dengan tiga pribadi. Kan kesatuan, lebih dari satu, ada tiga di sini. Sehingga dalam propertiologi yang biblikal jelas menegaskan Allah Tritunggal yang diajarkan oleh Musa dan diwariskan hingga ke dalam kekristenan. Tersembunyi itu kata ya, ini di dalam Elohim itu kan pengertian dari ekat itu kan tunggal, satu dalam pengertian tunggal mutlak, yang kedua itu kesatuan. Nah sekarang yang tunggal mutlak maksudnya apa terkait dengan ekat ini? Kemudian yang satu, kesatuan ini maksudnya apa di situ? Nah ini saya jelaskan di bawah untuk counter. Berarti kita tetap percaya monoteisme Tritunggal. Tapi bukan versinya ES, Unitarian, atau versinya Yudaism. Tetapi itu versi firman Tuhan Alkitab. Dilihat dari arti aja dari kata ekat ini, secara etimologi ada dua. Dan itu kita integrasi dua itu. Bukan dikontradiksikan. Hanya memilih satu, satu dilepas, dibuang. Dijadikan sampah. Kita kan nggak mau anut itu. Tapi ES penganut itu. Ekstrim di situ. Jadi siapa bilang kita tidak percaya kepada monoteism? Kita bukan monoteism Yudaism. Termasuk monoteism dari Unitarian. Tidak. Ini dari kata etimologi dia sudah bermasalah. Dia main buang-buang. Dia tidak melihat ini dua hal yang penekanannya berbeda. Ini harus dikolaborasi. Ini harus diintegrasi. Bukan dipertentangkan. Ya. Karena dia ini apa ya presuposisi ya. Presuposisi yang dia bangun itu beda. Ini kebetulan saya tadi beli ya, ini bukunya bagus, saya lihat beli ya tadi. Beli buku saya, pergi ke Momentum. Ini buku bagus, aduh enggak kelihatannya. Kadang sinar. Ini menarik ya, apologetika presuposisional. Dinyatakan dan dibela Greg Bassen. Tadi saya baru beli buku. Beli buku 3 buku ini. 600.000 lebih. Beli anak saya bayar transfer. Tapi menarik ini yang baru ini ya. Yaitu apologetika presuposisional. Nah, presuposisi yang dibangun oleh ES itu presuposisi Yudaism, presuposisi Unitarian yang interpretasinya mengalami absurd. Sehingga kata monoteism itu yang ditekankan itu, ekat itu, ya, yang katanya sema itu, sahadatnya orang Yudaism itu, orang Israel itu, sebelum terjadi skisma itu hanya tunggal mutlak. Itu bukan presuposisi biblical atau teologis. Tidak. Itu presuposisi ES. Itu presuposisi Yudaism.
yang anti kristologi dan anti pneumatologi. Jadi kita lihat ini ya, sederhana aja ya kelihatannya ya, tapi saya sudah jelaskan sedemikian rupa ya. Apalagi yang menarik di sini ini kita merekonstruksi Tritunggal itu dari dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kalaupun kita penganut Trinitarian, lihat dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, mengapa kita ambil dari PB sebelum kita kemudian mencari referensinya? Kita ambil di saya gunakanlah istilah antitipe, kita nggak ambil di tipe. Ya. Kalau kita ambil dari tipe, ada yang bisa jawab? Rekan-rekan yang belajar malam ini. Ada yang bisa jawab. Mengapa kita ambil dari New Testament, tidak langsung ke Old Testament, khususnya Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, yang dituduhkan oleh ES kepada kita. Mengapa kita ambil seperti itu? Ini menarik. Kita ambil dari antitipe, baru kita soroti yang tipenya. Karena waktu di tipe itu kan belum final. Finalitas of Christ tadi saya singgung-singgung beberapa kali ya. Finalnya itu disempurnakan semua yang ada di perjanjian lama itu ketika Kristus berinkarnasi, itu penjelasannya menjadi jelas. Saya belum pernah lihat ES berbicara tentang finalitas of Christ. Nggak pernah. Apakah dia tidak belajar sampai ke situ? Tapi kok nggak pernah dia presentasikan itu? Jadi kalau kita merekonstruksi tentang eh, monotheism versi biblical atau teologis, kalau kita dasarnya ambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, itu kita ambil dari antitipe untuk melihat tipenya. Karena di antitipe ini, yaitu New Testament, itu kan sudah disempurnakan. Kita ambil dari yang sudah disempurnakan dengan yang dideskripsikan, gambaran-gambaran yang ada di dalam perjanjian lama yang masih samar. Yang samar itu kemudian menjadi jelas, itu nanti di dalam antitipe itu, di dalam New Testament. Dan itu terkait dengan finalitas of Christ ketika dia berinkarnasi. Makanya itu kembali kepada Ibrani. Ibrani pasal 1 tadi ayat 1 dan 2 itu kan yang di dalam PB itu yang dibicarakan oleh nabi-nabi itu kan nubuat tentang siapa? Pada zaman akhir dia berbicara tentang Yesus itu yang datang untuk menggenapi nubuat, itu kan antitipe. Kemudian dia yang menyingkapkan itu ya. Dan Roh Kudus kemudian bekerja ya melalui para penulis untuk menuliskan New Testament itu, yang penggenapan dan penyempurnaan di New Testament itu, yang dari deskriptif di dalam PL itu menjadi jelas di sini. Jadi tuduhan ES ini blunder. Ya. Dia mau dari Yudaism dulu, kan karena penekanannya kan monoteisme Yudaism. Sedangkan Yudaism menolak perjanjian baru, seluruh PB dia tolak. Kalau kita kan ambil dua-dua, mengapa ambil dulu? Ibrani ajarkan harus percaya yang nabi-nabi dulu. Pada zaman akhir dia datang melalui anaknya, Yesus berinkarnasi itu. Kita harus percaya dua sisi ini, dua aspek ini. Ini saling terkait. Tetapi kita lihat di sini bahwa PB itu finalitasnya. Dan finalitas itu terkait dengan Christ. Makanya finalitas of Christ. Jadi ES ini aduh sangat mengerikan ya. Jadi malam ini kita lagi belajar ini ya. Kita bisa
memperdalam lagi atau menambahkan lagi tentang bagian yang ekad ini ya. Saya beri 2 aja ini. Ya, dengan pertanyaan ya, apakah ajaran Tritunggal tidak bersumber pada monoteisme? Masih. Kata ekad itu kita ambil dua-duanya artinya. Dengan pengertian yang berbeda dengan yang dibangun oleh ES atau Unitarian. Ya, hanya 2 atau itu ya. Apakah dalam arti kata ekad ya, secara itu harus menekankan satu arti, diekstrimkan satu arti, yaitu tunggal mutlak. Karena dia menekankan monoteisme Yudaism, bukan monoteisme yang diajarkan oleh seluruh tota dari Alkitab. Mulai dari PL yang tipe, kemudian masuk dalam PB yang anti tipe. Ya. Sehingga jelas dua-dua kita terima. Oke, mutlak, tunggal. Tetapi tunggal dalam kaitannya dengan apa? Hakikat, kesetaraan. Bukan lebih rendah, subordinan. Bukan itu. Yesus lebih rendah dari dia, enggak. Roh Kudus sama, sehakikat. Dan semua itu tentang 3 pribadi itu siapa yang jelaskan? Menjadi jelas. Itu dalam PB. Siapa yang jelaskan? Yesus. Yesus yang ajarkan tentang Tritunggal. Formula baptisan Tritunggal ada banyak ayat-ayat. Kemudian dia membicarakan tentang pneumatologi, dia kaitkan lagi dirinya dengan Bapa, kemudian mengutus Roh Kudus. Jelas sekali itu. Banyak ayat-ayat kalau mau ditambah lagi. Ya. Jadi jangan ekstrimkan satu, buang yang satu. Ini kesatuan, ini keutuhan, ini total. Kita terima 2 di dalam pengertian teologis yang berbeda dengan pengertian yang dibangun, dikonstruksi oleh ES. Sangat berbeda, sangat berkontradiktif. Tidak bisa dikolaborasi, tidak bisa diintegrasi, nggak bisa. Unitarian, ya, jelas-jelas ajarannya heresi, bidat, sesat. Ya. ES menuduh-nuduh kita ini yang sesat. Ya. Dia tidak terima kalau dia dikatakan sesat. Tapi jelas-jelas interpretasinya sesat. Keliru. Ya. Oke, kita sampai jam 9 ya. Ada yang mau tanya sampai di sini? Atau mau tambahkan? Kira-kira menarik ini malam ini? Sudah jelas atau kurang jelas ini? Jelas, Bapak. Pak Anton bagaimana? Pak Iwan bagaimana? Cukup jelas, Pak. Sangat-sangat mengerikan ya. Jadi kita hanya bahas satu pokok ya tentang keesahan. Karena ES itu juga saya melihat di YouTube-nya satu persatu. Temanya yang saya pelajari khusus tentang keesahan. Ya, tapi mengerikan ya, sangat mengerikan. Karena kata ekad itu dalam versi interpretasi dari Yudaism. Ya, itu yang dia bangun dari situ. Walaupun dia masih pakai PB. Karena dia sudah terkunci. Jadi presuposisi Yudaism dia sudah terkunci di situ. Sehingga ketika dia menginterpretasi perjanjian baru, dasarnya dalam perjanjian lama. Itu yang tadi dia tuduh, justru kita ambil dari antitipe ke tipe. Karena di antitipe kan jelas, dan kita menyoroti tipe itu. ES dibalik, dari tipe yang masih samar-samar, kemudian dia nafsir, dia interpretasi yang antitipe. Berdasarkan presuposisi tipe Yudaisme itu. Ini yang jadi masalah. Saya juga kaget ketika saya
bergumul soal ini, kok bisa ya dia balik semua itu. Ya. Dia lihat yang dari samar-samar itu, deskriptif itu, gambaran-gambaran ya yang masih samar. Ya. Kemudian dia berdasarkan itu dia tuduh kita. Kita hanya ambil dari New Testament. Dia tuduh kita habis-habisan. Maka malah dia katakan itu dipelintir, dipolitisir, sehingga gelap. Interpretasi kita menjadi gelap. Nah itu dia tuduh lagi seperti itu. Berani dia bicara di medsos ya, di YouTube itu ya seperti itu. Mengerikan juga itu. Ya. Sehingga saya berupaya untuk mengcounter ini ya. Jadi ini. Oke. Ya. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas kita akhiri di sini saja ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Tadi Kria diminta berdoa tapi Kria mungkin ke belakang ke toilet atau kemana. Pak Iwan